Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah berjumpa dengan saya Pak Hamam dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 9 tentang meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, ya anak ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, Allah Maha Mengetahui. Kemarin Allah mengetahui ya, sekarang kita akan belajar Allah Maha Mendengar. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dulu ya anak ya, agar pelajaran pada pagi hari ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya anak ya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjutkan. B. Allah Maha Mendengar. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna dan As-Sami ya anak-anak ya. Memahami makna Asmaul Husna As-Sami ya. Yang kedua, melafalkan Asmaul Husna As-Sami dengan benar ya. Jadi setelah kita bisa memahami makna Asmaul Husna As-Sami dengan benar, kita juga bisa melafalkan lafaz As-Sami dengan benar. Nah, selain itu dengan mempelajari Asmaul Husna ya, Asmaul Husna As-Sami, kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca bersama-sama dulu ya. As-Sami ya. Sekali lagi, As-Sami ya. Saya As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Nah, apa yang Allah dengar? Nah, Allah itu mendengar segala sesuatu ya anak-anak ya. Mulai dari derap langkah kita ya, semilirnya angin ya, gesekan daun-daun, tetesan air yang jatuh ya, sesuatu yang jelas ataupun sesuatu yang tersembunyi ya. Yang kurang jelas pun Allah bisa mendengar. Karena Allah itu adalah As-Sami artinya Maha Mendengar. Pendengaran Allah itu sangat tajam ya anak-anak ya. Tidak ada yang bisa menyamai pendengaran Allah ya. Sehingga Allah bisa mendengar bisikan hamba-hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya ya. Sesuatu yang kita pikirkan pun Allah bisa mendengar. Apa yang hati kita katakan, Allah bisa mendengar ya. Allah mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya anak ya. Dan Allah itu tidak pernah lupa dengan apa yang didengarnya ya anak ya. Kalau kita sering sekali kan lupa mendengar penjelasan Pak Guru, Ibu Guru, sekarang paham ya, besok lupa. Ya, sering kali kita lupa ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Ya, perhatikan ya. Allah tidak pernah lupa dengan apa yang Ia dengar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bingung ya anak-anak ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mendengar banyak sekali doa-doa hambanya. Ya, hambanya yang berjumlah miliaran ya anak-anak ya. Semuanya berdoa, enggak ada yang sama. Berdoa sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Ya, yang diminta banyak sekali macam-macam, tapi Allah tidak pernah keliru ya anak ya, mengabulkan doa-doa hambanya. Karena itu ya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa-doa hambanya, karena Allah Maha mendengar doa-doa hambanya ya anak ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan anak-anak. Ya, meskipun kita ini menyimpan rahasia ya, kita batin kalau bahasa Jawanya ya, batin ngerasani seorang dalam hati ya, kita mengolok-olok orang dalam hati. Namun Allah mendengar apa yang kita bicarakan ya, dan Allah mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya ya nak ya. Allah mendengarkan kita semuanya ya nak ya, ya didengarkan Allah semuanya ya, baik yang perkataan yang baik, perkataan yang buruk, lintasan hati yang baik, lintasan hati yang buruk ya, semuanya didengarkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah tidak pernah lupa. Oleh karena itu kita harus menjaga ya, kita harus menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, dari ucapan-ucapan yang kotor, karena semua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nana ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kanallahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk ya, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 148 ya. Karena Allah itu Maha mendengar ya anak ya, ada ucapan-ucapan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga ucapan-ucapan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ucapan-ucapan yang buruk ya anak ya, mengolok-olok orang ya, ngerasani ya, menggunjing. Itu adalah perkataan-perkataan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya anak ya? Jadi paham ya artinya asami ya? Asami artinya Allah Maha mendengar segala sesuatu ya, baik yang terang ataupun yang rahasia, baik yang diutarakan atau disembunyikan ya. Yang kita bisa melihat ataupun kita tidak bisa melihat, Allah tetap bisa melihat dan mendengar ya. Bisikan hati kita Allah bisa mendengar. Nah, setelah kita memahami makna Allah Maha mendengar ya anak ya, sifat nama Allah As-Sami ya anak ya, maka apa yang bisa kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam berbicara anak-anak ya. Kita jaga lisan kita, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan itu menyakiti orang lain ya. Kata-kata yang kita keluarkan itu menyakiti orang lain ya, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik anak-anak ya, karena Allah telah memberikan kita kedua telinga ini untuk bisa mendengar, maka pergunakanlah untuk hal-hal yang baik. Misalnya apa? Mendengarkan pelajaran, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, mendengarkan pengajian dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita mendengarkan hal-hal yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengaji itu ya, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya anak-anak ya. Menggunjing, mengolok-olok ya. Itu kita tinggalkan ya anak ya. Karena semua itu Allah dengarkan ya anak ya, dan Allah tidak pernah lupa dengan yang Allah dengarkan ya. Kata-kata kita semuanya mulai dari lahir sampai kita meninggal, Allah tidak pernah lupa, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya anak ya. Nah,
Setelah kita belajar tentang Asmaul Husna As-Sami', nah maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, seperti gambar di sini ya anak ya. Ya, kita harus yakin Allah mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setelah sholat 5 waktu ya anak ya, karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Yang pertama untuk kedua orang kita ya anak ya. Kedua orang tua kita doakan setiap setelah sholat 5 waktu. Bagaimana doanya? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya. Paham ya anak ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ya tugas pada halaman 126 ini ya. Nah, kita akan kerjakan ini. Yang pertama, aku berhati-hati dalam berbicara. Ayo. Apa jawabannya? Selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah? Nah, di checklist ya anak-anak ya. Mana jawaban yang kalian lakukan setiap hari ya, kalian centang. Misalnya kalau sering ya centang sering. Oke. Yang kedua, aku mendengarkan hal-hal yang baik. Ayo. Kita mendengarkan hal baik apa enggak? Kalau sering jawab sering, kalau selalu jawab selalu. Sering ya. Kalau sering jawab sering. Aku mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo. Sering ya anak ya. Oke. Yang keempat, aku menghindarkan diri dari cobaan yang tidak baik. Ini harus selalu ya anak ya. Oke. Kalian bisa isi sendiri sesuai dengan apa yang kalian laksanakan. Nah, kita lanjutkan ya anak ya. Ayo, kita lanjutkan ke halaman 127. Nah, kita akan mencocokkan ya anak-anak ya. Mencocokkan kalimat yang ada di sebelah kiri dan kalimat yang ada di sebelah kanan. Yo, kalian pasti bisa ya. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Kalau dua, harus menghindari. Apa yang harus dihindari? Apa? Adalah ucapan yang tidak baik ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, ayat-ayat Allah apa jawabannya? Iya benar, harus didengarkan. Yang keempat, Allah mendengar. Apa yang dengar Allah? Benar sekali, bisikan hambanya ya. Allah mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah. Yang kelima, harus mendengarkan. Apa yang didengar? Ya benar, hal-hal yang baik. Alhamdulillah selesai ya anak-anak ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pelajaran pagi hari ini. Untuk tugas kalian adalah silakan kalian membaca Asmaul Husna Al-Alim dan Asmaul Husna As-Sami' ya. Contohnya seperti ini. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Seperti itu ya anak ya. Silakan kalian video ya. Kalian video, kenalkan nama kalian, kemudian kalian sebutkan arti dari As-Sami dan arti dari Al-Alim ya. Kalian perkenalkan dulu nama kalian. Misalnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian. Saya akan mengartikan Asmaul Husna, As-Sami, dan Al-Alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya anak ya. Silakan kalian video-video kalian ya, kemudian dikirim ke guru agama masing-masing. Oke, kita tutup dengan doa ya anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.